Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Jamaah yang kita insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita berada di penghujung bulan Desember 2023. Walaupun pergantian tahun Masehi tidak ada hubungannya dengan kita, karena tahun baru kita yaitu tahun baru Islam pada bulan Muharram. Tetapi setidaknya kita harus melakukan refleksi, melakukan evaluasi dalam hidup kita masing-masing. Kata Nabi, salah satu tanda kiamat wa yataqarabuz zaman, waktu itu terasa makin cepat. 1 tahun terasa 1 bulan. 1 bulan terasa 1 minggu. 1 minggu terasa 1 hari. 1 hari berasa 1 jam. 1 jam hanya beberapa detik. Tidak terasa akan masuk tahun 2024. Oleh karenanya pengajian kita saat ini, pertama, tahun 2023 kira-kira mana lebih banyak pahala atau dosa? Kita hitung diri kita masing-masing. Kalau pahala lebih banyak, insya Allah itu tanda keberpihakan kita kepada ibadah. Itu tandanya Allah sayang dan cinta sama kita. Karena pertama, pahala itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah umur, makin bertambah pahala kita. Itu tandanya umur kita berkah. Orang yang berkah umurnya, makin bertambah pahalanya dalam hidup itu. Karena salah satu yang kita capai dalam hidup ini mendapatkan pahala dari kebaikan, dari ketaatan, dari amal soleh yang kita lakukan tiap waktu, tiap saat. Sama dengan bapak ibu yang bercocok tanam, mau nanam tembakau, mau nanam padi, mau nanam jagung, mau nanam bawang, mau nanam palawija, mau nanam sayur. Yang dicari apa? Yang dicari untung, yang dicari uang, kan begitu. Tidak terasa kita lelah kalau kita dapat uang dan dapat untung. Begitu juga dalam ibadah dan ketaatan yang kita laksanakan. Yang kita cari dari kebaikan dan ketaatan kita ini, yang paling rendah itu cari pahala. Betul tidak? Yang kedua, walaupun itu rendah, yang kita cari apa? Yang kita cari surga. Karena Allah menjanjikan itu. Tempat kembali yang paling baik adalah surga. Tempat kembali yang paling buruk adalah neraka. Di dunia ini Ya, di dunia saja cita-cita kita pasti bahagia kan?
rumah kita bagus, mobil kita bagus, harta kita banyak, istri kita ya banyak misalnya kan. Karena itu cita-cita supaya kita bahagia. Maaf ibu-ibu ya, jangan sewot. Ini kan cita-cita. Kalau Allah mau, kalau Allah nggak mau, ya nggak bakalan kesampaian kan. Tapi mudah-mudahan Allah sampaikan cita-cita kita ya. Saya selalu bilang punya istri itu cukup satu. Satu di Lombok Timur, satu di Lombok Tengah, satu di Lombok. Cukup satu. Jadi tanda hidup kita berkah, pahala kita bertambah. Makin bertambah pahala kita, insya Allah makin berkah hidup kita ini. Nah, termasuk jamaah masjid di desa kita ini makin berkah hidupnya. Karena saya mengisi pengajian di masjid ini lebih dari 2 tahun. 2 tahun ya Pak? Nggak terasa 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan. 365 hari kali 2 berapa? Hampir berapa Pak? Pokoknya banyak ya. Banyak hari ya. Walaupun kita hanya bertemu sebulan sekali. Tapi keberkahan itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena salah satu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang umur. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Kalau umurnya dihabiskan untuk sholat, untuk berpuasa, untuk mendengarkan pengajian, untuk zikir, wirid dan munajat kepada Allah, Allah senang, Allah kasih pahala, Allah kasih umur kita berkah. Alhamdulillah. Itu yang kita mau. Makanya refleksi tahunan kita saat ini sesungguhnya bertambah pahala, bertambah keberkahan dari kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik yang panjang umurnya tapi juga lama ibadah dan ketaatannya kepada Allah itu. Panjang umurnya, panjang ibadahnya, lama ketaatannya kepada Allah itu. Tidak pernah bosan dia mendengarkan pengajian, tidak pernah bosan dia beribadah, tidak pernah bosan dia mengumpulkan pahala. Karena satu saat ada masanya kebaikan pahala akan kita dapatkan dan diperlihatkan oleh Allah, dan itu yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang biasa-biasa saja, tidak terasa antara yang rajin sholat dengan yang tidak sholat. Coba lihat, kadang-kadang yang tidak pernah sholat lebih cantik daripada yang rajin sholat. Kadang-kadang yang rajin ke masjid dengan yang tidak rajin ke masjid lebih gagah penampilannya, betul apa tidak? Coba lihat tuh di televisi, ganteng-ganteng artis itu, cantik-cantik perempuannya. Tapi kadang-kadang jarang ke masjid, jarang hadir untuk mendengarkan pengajian, apalagi mau bercita-cita menambah pahala, menambah ketaatan. Yang diproduksi tiap saat adalah nambah dosa, nambah dosa, nambah dosa. Walaupun antara dosa dan pahala itu tidak kelihatan bentuknya, Pak. Kalau orang yang berbuat dosa misalnya benjol di jidatnya, 1 dosa 1 benjolan, 2 dosa 2 benjolan, 10 dosa 10 benjolan, pasti takut orang bikin dosa kan. Begitu juga kebaikan kan tidak dilihatkan oleh Allah. Tapi kebaikan yang kita laksanakan, kita diberikan pahala, lalu diberikan keberkahan dalam umur kita oleh Allah. Di sini rasanya itu, rasa kelapangan dan ketenangan. Wa anzala sakinatan fi qulubil mu'minin.
Diturunkan rasa tenang di hati orang-orang beriman oleh Allah. Kenapa dia tenang? Karena dia beriman. Kenapa dia beriman? Karena dia yakin. Kenapa dia yakin? Setiap kebaikan yang dilaksanakan dalam hidupnya dibalas oleh Allah berupa pahala, dan pahala itu dirasakan dalam bentuk ketenangan. Tenang. Walaupun rumahnya kecil, tapi tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah, tenang. Walaupun penghasilannya pas-pasan, tapi tidak terhalang untuk mendengarkan pengajian, akhirnya tenang. Walaupun istrinya sering ngomel tiap hari, dia merasa tenang. Kenapa? Dia merasa dengan ketenangan dia dapat pahala, dan pahala itu mendatangkan keberkahan. Keberkahan itulah yang menjadi penyebab umur kita manfaat dan berkah. Tapi kata Nabi, sejahat-jahat, seburuk-buruk manusia, orang yang dipanjangkan umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi terisi dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Gak bakalan tenang orang dosa itu, Pak. Tanya aja yang suka bikin dosa, yang suka bermaksiat kepada Allah. Di akhir tahun, apalagi pergantian tahun, maaf-maaf ibu-ibu, itu meningkat sampai 25% pemesanan hotel, pemesanan tempat-tempat hiburan, bahkan penjualan, maaf-maaf tidak pantas saya ucapkan di masjid tempat mulia ini, pemesanan kondom meningkat puluhan kali lipat. Belum minuman keras, belum tempat-tempat maksiat. Pergantian tahun dijadikan untuk nambah dosa di antara manusia itu. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita ya. Orang sudah pesan hotel, pesan kafe, pesan villa, pesan tempat hiburan, sediakan minuman keras, sediakan perempuan-perempuan yang tidak baik, disediakan fasilitas untuk bermaksiat. Nauzubillah. Ini pergantian tahun, Pak. Ngeri kita. Kalau pergantian tahun, momentum untuk mengevaluasi diri itu bagus. Makanya kita diingatkan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu, nilailah dirimu sebelum kita dihisab, dihitung, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, umur saya sudah 60 tahun. 60 tahun ini mana lebih banyak bertambah pahala atau bertambah dosa? Kalau bertambah pahala, pertahankan. Kalau bertambah dosa, apa yang dilakukan? Ya taubat, ya beristighfar, ya kurangi, ya berhenti. Karena itu mendatangkan apa? Mendatangkan musibah dan bencana maksiat itu. Orang terlalu banyak dosa, pertama dicabut. Apa dicabut oleh Allah? Dihilangkan ketenangan dalam hidupnya. Uangnya banyak, mobilnya banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak, tapi nggak tenang karena tiap hari bermaksiat. Di mana nikmatnya? Nggak ada orang nikmat karena maksiat. Contoh, Pak. Minuman keras hari ini satu botol ada yang sampai 1.500.000. Minuman keras. Botolnya kecil, tipis. Bukan berarti saya pernah minum, bukan. Kecil, tipis minuman keras itu. Udah harganya mahal, keluar uang, lalu mabuk, mendatangkan dosa, mendatangkan kemurkaan Allah. Di mana senangnya? Di mana nikmatnya? Tapi karena setan pandai merayu manusia, orang yang dirayu orang yang lemah imannya, lemah ketaatannya, lemah ibadahnya, ya sudah, lingkungan mendukung dia bermaksiat kepada Allah. Maka ibu-ibu, kalau anak-anak kita pada pergantian tahun baru besok dia minta uang, tanya, uang untuk apa? Kalau uang untuk beli bensin, kasih. Kalau uang untuk beli makan, kasih. Kalau uang untuk sekedar kumpul-kumpul bakar jagung,
ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, kira-kira boleh apa tidak? Ya nggak apa-apa lah, masjid juga melakukan itu. Nanti misalnya pergantian tahun dilakukan dengan cara kumpul di masjid, baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Waqi'ah. Kita yang lazim ini membaca surah Yasin. Kata Nabi, man qara'a suratul Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang sering membaca surah Yasin, maka Allah akan ampuni dosanya sampai pada besok pagi hari itu. Baca surah Yasin dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, membaca surah Yasin itu menjadi penyebab Allah cinta dan sayang kepada kita. Makanya dalam surah Yasin itu ada penjelasan tentang cinta dan kasih sayang Allah. Inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Orang yang suka membaca surah Yasin, kata Rasulullah, diampuni dosanya, diturunkan rahmat baginya. Yang ketiga, insya Allah dicukupi kebutuhan dalam hidupnya. Jadi siapa yang ingin dicukupi, hartanya cukup, uangnya cukup, nikmat Allah dilengkapi dalam hidupnya, anaknya selesai kuliah dapat pekerjaan, jodohnya anak-anak soleh dan soleha, diberikan nanti cucu anak-anak yang baik, yang bagus, yang sehat, cerdas otaknya, kuat imannya, bacakan surah Yasin. Dan surah Yasin itu dijelaskan oleh ulama, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, akan mendatangkan manfaat berupa syafaat bagi yang membacanya. Kata Nabi apa? Siapa yang membaca Al-Quran termasuk di dalamnya surah Yasin, maka nanti dia akan mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka yang pertama dalam rangka pergantian tahun Masehi, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Kalau yang bertambah pahala, bertambah keberkahan. Tapi kalau yang bertambah dosa, dosa yang bertambah, maknanya dicabut keberkahan. Hilang keberkahan umur, hilang keberkahan rezeki, hilang keberkahan hidup, hilang keberkahan ibadah, hilang keberkahan apa saja yang melekat yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebab itu orang yang berbahagia hakikatnya orang yang lebih baik di masa yang lalu, lebih baik di masa yang akan datang, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih bagus daripada bulan, tahun dan minggu yang lalu. Itu orang berhasil, itu orang beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun masa kenabian itu hanya berapa tahun masa kenabian? 23 tahun. Karena Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Masa di mana kita matang secara moral, secara emosional, umur 40 tahun. Maka orang disebut dengan husnul khatimah. Manakala usia 40 tahun, grafik ketaatannya meningkat, grafik dosanya menurun. Itu tandanya dia husnul khatimah. Husnul khatimah dunianya, husnul khatimah akhiratnya. Jadi kita lihat, saya ini makin bagus, makin taat, makin baik, atau sebaliknya. Kalau kita di usia 40 tahun makin banyak dosa, jarang ke masjid, dengerin pengajian terasa kita kepanasan. Ada orang, Pak, maaf, tapi tidak di sini, di tempat yang lain. Dibilang sama pengurus masjid, kalau ada pengumuman orang mati, pengumuman apapun, nggak usah pakai speaker atas katanya. Bikin berisik, bikin kita nggak tenang katanya. Bayangin itu. Kira-kira ada nggak kalau orang baca Quran, orang mengaji, orang tahlil, orang zikir, ada nggak orang merasa terganggu dengan bacaan itu? Siapa yang terganggu? Setan kan?
Jadi kalau ada orang terganggu dengan orang sholat, kalau ada orang terganggu dengan orang ngaji, kalau ada orang terganggu dengan orang membaca Quran, kalau ada orang terganggu dengan bacaan zikir, tahlil, munajat, berarti apa itu? Hah? Bapak yang ngomong setan kan? Dia dirasuki oleh setan. Maka hati-hati, Pak. Oleh karenanya orang-orang yang dianggap husnul khatimah, grafik ketaatannya makin banyak, makin baik. Kalau tidak banyak, ya minimal ada perubahan. Contohnya 60-40 lah. 60% ketaatannya, 40% salahnya. Ini grafiknya lebih banyak itu. Jangan dibalik. Dosanya 60%, ibadahnya hanya 40%. Ya kalau di bawah umur 50-40 tahun mungkin kita maklum. Masih anak-anak, masih labil. Pikirannya masih dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Tapi kalau usianya sudah di atas 40 tahun, ini kata Nabi bukan kata saya. Kalau kata saya bisa ditolak, tapi kata Nabi wajib kita imani, wajib kita taati, wajib kita percayai. Di atas 40 tahun tidak berubah, itu tandanya dia sudah su'ul khatimah, na'uzu. Maka yang hadir di masjid ini umurnya di atas berapa tahun ini? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, nah insya Allah husnul khatimah ya. Ini salah satu masjid, saya kan sering ngaji kemana-mana, saya bisa membandingkan. Ini salah satu masjid yang jamaahnya saya lihat istiqomah. Istiqomah apa tidak, Pak? Istiqomah. Sholat berjamaahnya istiqomah. Kalau subuh berapa saf? Tanya pengurus masjidnya. Insya Allah 2 saf ya. Ini semua hadir subuh ya. Insya Allah hadir ya. Karena kata Nabi, saya pernah singgung ya, tatajma'u malaikatul lail wal malaikatun nahar fi salati subuhi. Semua malaikat siang hari, malam hari itu berkumpul jadi satu. Kapan? Pada saat sholat subuh, menyaksikan hamba-hamba Allah yang menunaikan sholat subuh itu. Jadi nak kalau mau cari menantu, jangan lihat kayanya, jangan lihat gantengnya, lihat dia naik sholat subuh apa tidak. Udah sholat subuh, ganteng, berprestasi, cepat-cepat ambil dia. Jadikan menantu. Termasuk yang ceramah ini bisa juga dia. Allahu Akbar. Kenapa dengan sholat subuh? Karena disaksikan oleh banyak malaikat. Kenapa dengan sholat subuh? Sholat sunat subuh saja lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, kata Nabi. Sholat sunatnya saja lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, apalagi sholat subuhnya. Subhanallah. Makanya tahun berganti, masa berputar, tidak ada masalah. Karena semua kita akan mengalami pergeseran dan pertukaran waktu. 2023 akan meninggalkan kita. Kalau kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, berarti kita akan ketemu dengan tahun-tahun yang akan datang. Yang penting pastikan diri kita 24 jam sehari semalam, pastikan bahwa saya bagian yang terdepan dalam kebaikan. Allahu Akbar. Ada orang bilang, pejuang ini, orang Palestina bilang, kalau ada 1000 orang yang berjuang di jalan Allah, satu di antara yang 1000 itu saya, katanya. Kalau ada 100 orang yang berjuang di jalan Allah, 100 di antara yang 100 itu satunya adalah saya. Kalau ada satu-satunya orang yang berjuang di jalan Allah, yang satu itu adalah saya. Kira-kira kita mau nggak seperti itu? Mau kan? Jamaah sudah membuktikannya.
menjadi sponsor dalam kebaikan dan ketaatan. Makanya Nabi jelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik bukan anggota dewan. Manusia terbaik bukan bupati, bukan gubernur. Manusia terbaik bukan nanti yang jadi presiden. Walaupun insya Allah semua yang hadir ini dukungannya amin. Amin. Ini amin semua insya Allah ya. Insya Allah manusia terbaik kata Rasulullah yang hidupnya bermanfaat untuk orang banyak. Tuh. Kalau ina-ina tidak punya ilmu untuk berceramah, bantu saudara yang sedang kerepotan, bermanfaat tenaganya, berarti manusia terbaik namanya. Di masjid bisa menyuarakan azan, bisa menyuarakan iqamah, menjadi pengurus masjid, membersihkan masjid, menjaga masjid, berarti menjadi orang yang terbaik dalam urusan itu menurut Nabi. Ini direkam ceramahnya, nanti di-share. Jangan lupa di-share ya. Like, share, and subscribe. Ini dapat untung. Untungnya apa? Dapat pahala. Yang ceramah saya, yang sampaikan hadis dan ayat Al-Quran, para tuan guru, para mubalik. Tapi yang merekam ceramah ini, lalu dia share kemana-mana, dia dapat pahala jihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Ina-ina keluar dari rumahnya, jalan kaki menuju masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua diangkat derajatnya, sampai kita pulang ke rumah masing-masing. Dapat apa? Dapat pahala syahid kata Nabi. Kalau saudara kita di Palestina, dia syahid bela agama, dia syahid mengusir penjajah Israel itu, Zionis itu, dia meninggal dunia, dapat syahid dunia, syahid akhirat. Kita yang keluar dari rumah, kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Siapa yang keluar dari rumahnya, berkumpul di masjid, mendengarkan pengajian, sampai dia pulang ke rumahnya, dapat pahala syahid di sisi Allah. Bukankah itu manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimanapun hebatnya para tuan guru, asatidz, dai, mubalik, ceramah, kalau bapak ibu tidak ada dengerin, lalu dia ceramah sendirian, orang bilang apa? Gila tuan guru itu ya. Tapi karena ada yang mendengarkan, ada yang berkumpul di masjid, dia bermanfaat ilmunya untuk orang banyak, berarti dia menjadi terbaik menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyingkirkan batu di jalan supaya orang tidak terantuk, itu bermanfaat dalam hidup kita, berarti kita menjadi manusia terbaik menurut Nabi. Ada kira-kira sesuatu yang menghalangi orang di jalan, hatta menyingkirkan duri dari jalan supaya orang tidak kena dengan duri itu, berarti kita sudah menjadi manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang suami yang peras keringat banting tulang mencari nafkah demi istri, demi anak, supaya anak-anaknya bisa sekolah tinggi, supaya istrinya bisa membeli pakaian untuk menutup aurat, digunakan untuk ke masjid. Bukankah dia sudah menjadi manusia terbaik di rumah tangganya, di keluarganya, dalam kehidupannya? Sebagaimana kata Rasulullah SAW memberikan kita penjelasan tentang itu. Maka orang terbaik hakikatnya orang yang bermanfaat hidupnya bagi orang lain. Subhanallah. Kayak masjid ini kokoh berdiri, besar, mahal. Yang membangun siapa? Bapak ibu. Uangnya dari mana? Dari hasil keringat masing-masing. Kenapa dikasih pahala jihad? Berarti sudah mendapatkan pahala yang terbaik. Dan manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat hidupnya bagi orang banyak. Alhamdulillah. Ada perubahan dalam hidup. Meningkat kualitas ibadah, meningkat kualitas ketaatan, dapat pahala, dapat keberkahan. Ini pergantian tahun. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi dalam hidup kita, Bapak Ibu, apa? Sesungguhnya apa sih tujuan hidup kita ini? Salah satu tujuan hidup yang utama itu apa? Mencari ridho Allah. Ini yang paling tinggi.
Orang sholat cari pahala, betul. Karena Allah bilang hal jazaul ihsan illal ihsan. Sesungguhnya setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Kalau ada orang sholat di pahala, betul. Kalau ada orang dengerin pengajian untuk dapat pahala, betul. Kalau ada orang infak sedekah untuk dapat pahala, betul. Bahkan kalau ada orang ngaji datang ke masjid supaya dianggap baik oleh calon mertuanya, ya nggak apa-apa. Berarti dia dapat apa? Dapat penghargaan dari calon mertuanya. Nggak apa-apa juga. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyah. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapat. Kalau niatnya karena Allah, dapat pahala. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah dapat rahmat Allah. Tapi dari sekedar pahala dan rahmat Allah, kita ingin yang paling tinggi. Apa itu? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala li'ibtigha'a mardatillah. Dulu ada perempuan namanya Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi. Dia keluar malam, dia membawa 2 obor. Obor yang pertama, ya Allah, saya ingin membakar surgamu, katanya. Kalau ada orang ibadah karena mengharapkan surga, menurut Rabi'ah ini, saya ingin membakarnya supaya tidak lagi harapan utamanya surga. Saya juga ingin membakar nerakamu supaya orang beribadah dia tidak takut masuk neraka. Urusan surga neraka itu makhluk. Yang paling penting, aku dapat ridhomu. Makanya orang tasawuf bilang, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Engkau yang menjadi tujuan dalam ibadah. Engkau yang kami harapkan untuk mendapatkan ridhamu, ya Allah. Salatnya ingin dapat ridha Allah, ibadahnya ingin dapat ridha Allah, ketaatannya ingin dapat ridha Allah. Apapun yang dilaksanakan, ditunaikan dalam bentuk ibadah, tujuan utamanya, tujuan yang paling tinggi, dapat ridha Allah. Jangan cari ridha manusia. Saya rajin ngaji ya, supaya nanti dianggap jadi orang baik. Nah, itu salah. Nggak dapat apa-apa. Makanya Allah tidak senang dengan 2 golongan manusia dalam ibadah. Pertama, ria'an nas, orang yang riya. Orang yang riya itu dari ra'a yara'u, ingin dilihat. Wah, biasanya kan sekarang lagi musim ini. Musim pilek ini, yang tidak pernah pakai topi. Yang tidak pernah pakai jilbab. Yang tidak pernah pakai sorban. Yang tidak pernah naik ke masjid, jadi naik ke masjid. Lagi musim pilek, Pak. Pilihan legislatif. Dulu-dulu nggak kenal, jadi kenal. Saya heran sekarang ini banyak sekali orang tegur saya. Tuan Guru, apa kabar? Sehat? Lama nggak jumpa ya. Jangan lupa coblos. Allahu Akbar. Iya. Orang yang nggak kita kenal kita, Pak. Ini lagi musim ria'an nas, mencari pengaruh di antara manusia supaya dilihat amalnya oleh manusia. Allah larang kita. Yang kedua, Allah larang kita namanya sum'ah. Sum'ah itu supaya didengar orang. Kalau yang ceramah, kalau yang hadir hanya segelintir orang, nggak mau ceramah. Dulu, maaf ini, tuan guru dulu jarang ceramah pakai speaker, Pak. Pakai mic dulu. Bahkan di Magelang, di Jawa Tengah itu, ada seorang waliullah, Mbah Mangli namanya. Orangnya kecil, badannya kecil, tapi menurut jamaah, kalau dia ngaji, ribuan yang hadir. Orang yang paling belakang mendengar suara beliau padahal tidak pakai speaker, Pak. Allahu Akbar. Kalau dikasih mic tidak mau dia. Kalau sekarang kebalik, mic-nya dulu yang dicari kan? Ya tidak. Mana mic-nya? Mana speakernya? Dan begitu. Ini disorting apa tidak? Kalau disorting, mimiknya dibikin sedemikian rupa
diperbaiki gayanya supaya nanti ketika di-upload di YouTube dilihat banyak orang, oh hebat. Yang like saya banyak, yang nge-share banyak. Itu pertama bisyari'an nas, supaya dilihat oleh manusia. Yang kedua, sum'ah itu apa? Supaya didengar oleh manusia. Kalau itu tujuan kita menyampaikan, mendakwakan agama, ini yang disebut oleh Nabi. Apa kata Rasulullah? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ada sahabat jawab, orang yang rugi usahanya, orang yang bangkrut dagang bisnisnya. Kata Nabi, bukan. Ya'ti yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat, bi sholatihi, dengan sholatnya, bi saumihi, dengan puasanya, bi zakatihi, dengan zakatnya, bi ibadihi, dengan seluruh ibadahnya. Tapi begitu dibuka semua catatan amal dan ibadahnya, tidak ada pahalanya, kosong, melompong, tidak dapat pahala. Itulah orang bangkrut sesungguhnya. Kenapa? Karena di dunia dia ria'an nas, pamer. Kalau rame yang ngaji, oh hebat, panjang ceramah. Kalau yang ngaji sedikit, cukup sampai di sini ya, supaya tidak bosan. Tuh, ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah bukan saya. Saya pernah cerita kan, ada di masjid di Aimal itu, tuan gurunya Masya Allah 3 sorban yang dililit di kepala, imamah namanya. Lalu ditaruh di pundak 1, lalu ditaruh di tangan 1, 3 sorban. Kalau saya jarang pakai sorban. Ya, ini pengikut Ahlus Sunnah macam ini jarang pakai sorban. Ini belangkon Jawa ini. Topi orang Jawa saya pakai di sini. Mohon maaf ya. Kenapa? Kenapa dia bosan? Pertama, menurut merebot, karena merebotnya cerita sama saya. Kenapa dia bosan? Karena jamaahnya kok sedikit yang ngaji. Saya sudah 5 tahun nyampaikan ceramah, di pojok 2, lalu di tiangnya ada 3 orang, yang 1 sambil ngantuk, sebelahnya pun juga sambil SMS, perempuannya bisa dihitung dengan jari. 5 tahun saya ceramah, saya bosan, jamaahnya tidak ada, kata Tuan Guru. Berarti yang dia ceramahi siapa? Niatnya ceramah dia mendapatkan ridha Allah atau mendapatkan pujian manusia? Kalau niatnya mencari pujian manusia, dipuji manusia, disanjung manusia, berarti dia tidak dapat pahala, kecuali itu yang dia peroleh. Makanya salah satu yang kita apolasi dalam pergantian tahun, mari kurangi pamer di antara manusia. Kurangi supaya didengar oleh manusia. Sewaktu-waktu kita juga belajar mendengar dari orang lain. Makanya saya di pondok sering kemarin ada syekh dari Palestina, imam besar Masjidil Aqsa Palestina. Kita datangkan untuk kita dengar pengajiannya. Tuan guru itu harus juga mendengar dari yang lain. Saya di pondok sering mendatangkan kiai, mendatangkan tuan guru untuk ngisi pengajian. Saya jarang menjadi imam di pondok. Saya suruh ustadz yang lain, tuan guru yang lain, belajar untuk mendengar dari yang lain, belajar untuk melihat dari yang lain, supaya tambah ilmu kita, supaya kita juga mengecas hati kita dan mengukur kualitas keikhlasan kita. Kadang-kadang tuan guru kalau nggak disuruh jadi imam nyelek dia. Ada yang seperti itu. Kalau nggak dipanggil al-mukarram, nggak mau melihat dia. Kalau dipanggil namanya Pak Ustaz, diam deh. Kalau disebut al-mukarram, oh nengok deh. Allahu Akbar. Ada nggak yang seperti itu? Insya Allah banyak. Mudah-mudahan saya tidak termasuk yang begitu ya. Karena sesungguhnya orang yang riya itu menampakkan kebaikan. Yang kedua sum'ah, supaya didengar ceramahnya, pidatonya, pengajiannya. Kalau tujuannya hanya itu, dia tidak sampai mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, hanya diisi oleh hamba-hamba Allah yang tujuan ibadahnya untuk mencari ridha Allah. Kalau ridha Allah yang kita cari, tenang yang kita dapat.
Kalau ridha Allah yang kita cari, lapang kita terima. Kalau ridha Allah yang kita cari, mau banyak, mau sedikit, mau dipuji, mau disanjung, mau banyak yang melihat mendengar apa tidak, enggak penting, karena ridha Allah yang utama, insya Allah. Mudah-mudahan pergantian tahun 2023 menuju 2024, insya Allah, Allah sehatkan jasmani kita, amin. Allah panjangkan umur kita, amin. Allah istiqomahkan kita dalam ibadah, amin. Allah lapangkan dan luaskan rezeki kita, amin. Allah jadikan anak-anak kita soleh dan solehah, amin. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua mengisi masjid ini sebagai kendaraan, sebagai perahu kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.